Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa EMTV dan YouTube EMTV yang kami hormati. Selamat berjumpa di acara podcast Open Heart. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat seorang lelaki, tamu yang luar biasa, bernama Joko Susanto ya. Tepuk tangan. Wah, luar biasa. Orangnya hitam manis ya, dicari banyak wanita. Tapi saya sudah punya istri dan anak, 3 orang ya. Laki-laki bernama Joko. Joko itu artinya jomblo, nak bahasa Jawa ya. Jomblo, lelaki yang masih muda itu Joko. Tapi juga Joko itu satu gelar satu penghormatan bagi seorang pria yang berprestasi. Kalau Susanto itu artinya apa? Susanto itu lemah lembut. Jadi pas ya, sesuai dengan doa orang tua. Seorang pria muda yang Susanto itu laki-laki, nak wedok Susanti gitu ya. Pria yang lemah lembut tetapi prestasinya luar biasa, menasional Pak ya, tidak cuma memprovinsi tapi nasional. Oleh karena itu kita panggil di studio EMTV ini untuk bincang-bincang ringan mengenal figur seorang Joko Susanto, SPD MPD ya. Alhamdulillah. SPD-nya dulu di mana Pak? Di UNES Pak. UNES jurusan? Iya, UNES jurusan PGSD. Oh, PGSD ya. MPD-nya? MPD-nya di UNES juga. Tahun berapa lulus? Tahun 2012. Oh, 2012 ya. Oke, bisa diceritakan kesan selama kuliah di UNES ya, terutama di S2 ya. Itu pasti ya banyak mengalami masalah ya, karena di situ dituntut sangat rajin, banyak membaca ya. Terutama dari masalah literasinya. Bagaimana kesan-kesan dengan ketika kuliah di S2 ya? Di S2 UNES luar biasa Pak. Iya. Karena kuliah di sana itu memang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan super begitu. Iya. Karena apa? Karena dilaksanakan sambil kerja gitu. Oh gitu. Jadi sudah kerja sebagai guru, kemudian juga melaksanakan kuliah di S2 UNES. Oke. Jadi di sela-sela kesibukan menjadi guru yang mendidik anak didik, para peserta didik itu, kemudian juga melaksanakan kuliah untuk menimba ilmu di S2 UNES. Oke. Alhamdulillah di sana memang luar biasa. Masuk di UNES itu perjuangannya juga wow. Oh gitu ya. Tetapi keluarnya juga wow Pak. Keluarnya juga wow. Sebanding Pak ya? Sebanding, perjuangannya memang luar biasa. Jadi ketika pagi mengajar, kemudian siang itu kuliah. Tetapi di UNES ini alhamdulillah ada jam hari Jumat, Sabtu untuk kuliah. Jadi kita melaksanakan kuliah itu bisa untuk manajemen waktu. Ketika hari Jumat, Sabtu pagi sampai sore, bahkan sampai malam, itu pun kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Maraton itu. Maraton. Jadi ada jam-jam ketika mengajar itu mata pelajaran, ada agama, ada olahraga, kemudian ada yang lain. Itu kita letakkan di hari Jumat sama Sabtu. Jadi ketika hari Jumat, Sabtu, jadi ada agama, ada olahraga. Yang ketika agama dan olahraga itu dilakukan ada gurunya sendiri, kita melaksanakan kuliah di UNES. Jadi tidak mengganggu jam kerja kita, jam mengajar. Alhamdulillah sampai saatnya lulus dengan predikat cum laude. Oh, alhamdulillah. Baik. Sebuah kisah yang enak didengar ya, tapi tidak enak dirasakan ya. Itu apalagi kalau bicara masalah biaya ya, paling mumet sih ya. Baik, Pak Joko Susanto SPD MPD. Beliau ini adalah guru berprestasi loh, orang band-band. Guru SD
berprestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2019. Dan tahun yang sama dia juga guru teladan nasional, teladan balkon yang berhak untuk menghadiri sidang di gedung DPR MPR. Itu orang angger guru iso mlebu ke sana ya. Diseleksi dan seleksinya ketat dan beliau bisa masuk di sebuah gedung yang merupakan gedung paling angker. Boleh diceritakan riwayat panjenengan kok bisa menjadi guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah ya? Beliau itu guru SD Batur Sari pada saat itu ya. Rejosari. Maaf ya. Guru SD Rejosari 3 Semarang Timur. Kota Semarang. Marilah kita dengarkan bagaimana perjuangan beliau menjadi guru berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Nah, lagi guru SD sak Jawa Tengah loh. Ada ribuan guru SD sak Tengah. Beliau diangkat derajatnya Allah menjadi guru berprestasi tingkat Jawa Tengah nomor 1. Monggo Pak, diceritakan bagaimana kok bisa ceritanya itu. Oke, terima kasih Pak Iman. Ini memang anugerah yang luar biasa bagi saya. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi amanah ini, diberi penghargaan ini memang sangat luar biasa dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya dari saya sendiri itu juga seperti teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Hanya ketekunan, kesabaran, keuletan. Kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya saya sampai di sini. Apa sehari-hari yang saya lakukan? Sehari-hari itu sama dengan teman-teman, dengan teman-teman guru yang lain. Apa yang dilakukan? Mengajar, mengajar. Akan tetapi saya memiliki misi yang berbeda. Artinya apa? Ketika jam-jam yang ada jam-jam kosong, artinya jam agama, jam olahraga, itu saya gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Artinya bisa literasi. Kemudian kegiatan yang lain adalah menulis. Inilah yang jarang dilakukan oleh teman-teman. Ketika itu kita lakukan, pasti hasilnya akan luar biasa. Nanti akan banyak manfaat yang akan dirasakan. Jadi ketika melaksanakan jam-jam yang kosong itu, saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Padahal di keseharian saya itu laju Pak. Rumah di Purwodadi, kan? Kemudian kerja di Semarang. Lalu keseharian itu laju, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain saya berada di Semarang. Alhamdulillah punya rumah di Pedurungan. Sekarang ya sudah punya. Sekarang alhamdulillah sudah. Kemudian waktu-waktu yang luang itu saya gunakan untuk menulis. Ada penelitian, kemudian membuat modul, membuat makalah. Itu adalah kan hari Jumat sama Sabtu? Tidak, setiap hari. Setiap hari? Ketika ada waktu luang. Ketika ada waktu luang? Ada waktu jadi luang, benar-benar memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu luang yang memang sangat-sangat luar biasa. Harus dimanfaatkan dengan betul. Ketika itu dilakukan terus-menerus, artinya terkumpul sebuah karya. Apa itu karya? Karyanya berupa PPK, kemudian best practice, jurnal, ada buku, kemudian makalah, ada yang modul, kemudian yang lain. Ada nggak jurnal yang sampai diangkat di tingkat nasional? Ada ya. Jurnal yang di tingkat nasional ada beberapa, kemarin di Diklat yang Kemdikbud itu alhamdulillah sudah terpilih. Sudah ya. Sudah terpilih. Kemudian jurnal pengembangan, inovasi pengembangan itu juga tingkat nasional terpilih. Kemudian tingkat provinsi punya ada, kemudian tingkat kota ada, PGRI ada. Alhamdulillah sudah pernah merasakan semua. Ya memang ya. Seorang guru yang memiliki kemampuan literasi yang lebih itu pasti memiliki keunggulan daripada guru yang lain. Baik itu literasi baca tulis, literasi menghitung, literasi budaya, literasi teknologi dan sebagainya. Kalau
seorang guru itu sergap lah, tekun untuk mendalami literasi tersebut, dia pasti akan diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi seseorang yang memiliki kelebihan daripada guru yang lain. Dan sudah dirasakan ya manfaatnya ya. Betapa pentingnya kita itu memahami, mengerti, dan menguasai namanya literasi pada abad ke-21. Karena inilah satu syarat utama menjadi guru yang berprestasi. Untuk menjadi guru prestasi kok tidak pernah menguasai literasi, itu angin Pak ya. Orang mungkin ya akan pasti kalah dengan guru-guru yang kenceng membaca, menulis, menghitung, kemudian menganalisis dan sebagainya. Jadi bagaimana juga literasi adalah satu syarat utama dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Joko Susanto menjadi seorang guru berprestasi. Kata kuncinya ada di literasi. Salah satunya Pak ya. Salah satunya. Di samping doa dari doa orang tua, pasti, doa istri ya. Hubungan istri sangat luar biasa. Kemudian saya mau bincang-bincang tentang keluarga panjenengan. Apa yang sangat terkenang dari seorang bapak dan seorang ibu panjenengan? Bisa diceritakan? Terima kasih. Iya. Untuk keluarga ini dukungannya sangat luar biasa, terutama ibu dan bapak. Waktu bapak masih ada, kalau sekarang sudah almarhum. Ketika masih ada, itu dibilangin gini, Mas Joko ingin apa? Pengen sekolah, apa pengen bekerja, atau pengen jadi apa? Saya hanya bilang saya ingin sekolah. Saya ingin sekolah dan saya ingin menulis. Saya ingin menulis, kerja tapi yang menulis. Kemudian perjuangan luar biasa dari bapak sama ibu, kerjanya tani Pak. Kerja petani di sawah, petani, perjuangan yang luar biasa untuk membiayai sekolah saya. Di Grobogan itu ya? Di Grobogan. Saya SD di Grobogan, kemudian SMP-nya di Grobogan, lalu SMA di Jombang, kemudian kuliah di Kota Semarang. Alhamdulillah waktu itu SD ranking 1, kemudian SMP juga masuk 3 besar, ranking 3 besar, paralel dari 160 sekolah. Kemudian masuk kelas yang favorit, kemudian SMA ranking 1. Di Grobogan juga? Di Demak. Di Demak. Kemudian yang kuliah juga ranking 1. Sampai yang S2-nya itu kemudian yang 1 juga jadi ranking 1. Jadi ranking setelah saya itu wisudawan terbaik. Luar biasa ya. Ini ranking borong gitu. Aku kira sekolah nggak pernah ranking 1 nggak pernah, ranking 2 nggak pernah. Iya, ini ranking 1 terus ya, kok bisa? Ini rahasia yang bisa dibagi apa? Kok bisa sekolah kok ranking 1 terus gitu? Kok bisa? Apa rahasia bisa menjadi ranking 1? Padahal liane udah sinau ya. Liane ya dunia apa pada dunia sama-sama punya kemampuan untuk memahami, mengerti. Kok dengan kok dalam memahami satu masalah kok lebih komplit, lebih lengkap, lebih menguasai, itu rahasianya apa? Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu kata kuncinya itu. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua selalu bersyukur. Yang ketiga adalah ketekunan. 3 ini ya. 3 kata kunci saya. Jadi berbakti pada kedua orang tua. Selalu bersyukur. Dan ketekunan. Sekarang prakteknya Mas dalam masalah berbakti kepada orang tua ini. Ini prakteknya bagaimana? Ini kan teori tadi ya? Iya. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Berbakti kepada kedua orang tua itu artinya harus selalu menyenangkan hati orang tua. Menurut apa yang dikata orang tua dalam tanda kutip adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Orang tua untuk memberi masukan kepada anaknya pasti sesuatu yang sangat baik. Tidak ada yang menjerumuskan anaknya. Ketika kita sudah menyenangkan hati orang tua, nurut, manut, pastinya doa orang tua akan
memintu, menghampar, gitu. akan menyertai kita. Itu kedua orang tua. Kemudian selain itu, bagaimana cara menyenangkan? Selain nurut, manut, selalu membantu orang tua. Apapun pekerjaannya orang tua. Saya di rumah, walaupun sekarang menjadi guru, di rumah tetap selalu membantu, Pak. Karena orang tua di sawah, itu juga membantu di sawah. Petani juga. Petani. Jadi kita juga seorang guru, seorang petani. Ada yang menyemprot tanaman di sawah. Begitu. Satu di rumput, kemudian ngirim sesuatu apa, ketika di rumah. Tapi ketika bekerja, mengajar di tempat kerja. Begitu. Sampai sekarang di SD SD 2, ketika di rumah juga masih membantu. Apapun pekerjaan orang tua, pasti nanti orang tua akan merasa senang. Begitu. Terkadang saat sekarang ketika anaknya sudah sukses, itu orang tua kerjanya kok bergelut misalnya, atau pekerjaan yang apa, gitu. Itu terkadang tidak mau, Pak. Tetapi alhamdulillah kita lakukan dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Begitu. Jadi doa orang tua, ridho orang tua. Ridho orang tua itu yang menjadi penyertaan kita. Ridho orang tua adalah ridho Allah ya. Kalau orang tua tidak ridho, Allah pun tidak ridho ya. Dan itulah rahasia besar yang sebenarnya sudah banyak diketahui, cuma angel yang ngelakoni. Kemudian yang selalu bersyukur ini tidak bundelan lah gitu istilahnya. Tidak bundelan. Jadi dikit-dikit nanti tidak ini enggak, tapi selalu bersyukur itu dengan senang hati dilakukan. Termasuk tadi yang saya katakan bahwa ketika di sela-sela waktu luang kita melaksanakan nulis atau meneliti atau membuat buku dan sebagainya, itu dilakukan dengan senang hati. Disyukuri lah. Tidak dengan berundel ya. Tidak dengan. Jadi nulis itu senang biar guyu gitu. Dengan senang. Tidak dengan makan. Kalau sudah capek tidak dulu aja. Waktu sholat. Terus sholat. Apa doa yang paling Anda sukai ketika Anda sholat? Atau ketika Anda berdoa? Doa apa yang paling Anda sukai? Yang pertama adalah doa untuk kedua orang tua. Doa kedua apa? Itu yang pertama ya. Itu yang pasti saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah doa mendoakan Fatihah setiap sholat fardu pasti saya lakukan untuk bapak saya. Karena sudah almarhum. Ini yang setiap hari dan setiap waktu saya lakukan. Setiap waktu? Sampai saat ini. Gitu. Doa minta keselamatan. Kemudian doa minta keselamatan. Jadi Mas Joko Susanto itu laki-laki yang suka berdoa. Karena doa itu adalah senjata untuk menghadapi segala problem-problem yang sedang menghadapi kita. Karena pada akhirnya manusia itu makhluk yang lemah, sehingga kita tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu sendirian. Harus ada koneksi dengan Tuhan yang Maha Perkasa. Dengan Tuhan Maha Perkasa akan membela setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah kekuatannya Mas Joko Susanto. Doa kepada Tuhan, mendoakan Bapak walaupun sudah meninggal dunia, mendoakan ibunya, juga mendoakan istri dan anak-anaknya, tidak lupa ya. Pasti. Kemudian masih satu tadi, Pak. Yang ketekunan itu harus selalu dilakukan. Tekun itu tadi. Iya betul. Jadi yang tekun ini adalah ketika tadi membuat sesuatu, tidak harus di tempat itu enggak. Gitu. Dimanapun berada saya pasti mengembangkan inovasi itu. Belajar itu di mana saja. Dan sebagainya. Jadi ketekunan ketika berwisata misalnya, nanti di sana menemukan sesuatu hal, itu akan jadi bahan saya untuk membuat sesuatu. Gitu. Nanti jadi tulisan. Gitu ya. Luar biasa ya. Ketika saya laju di sekolahan sampai rumah, dari rumah sampai sekolah, nanti akan melihat sesuatu di jalan, itu pasti akan jadi sesuatu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kejadian-kejadian yang Anda lihat di sepanjang jalan itu merefleksi dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Pasti jadi sesuatu. Kemudian Anda tulis, kemudian Anda poles ya menjadi sebuah artikel yang menarik. Itulah ya kehebatan manusia ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh binatang ya. Berpikir. Jadi bedanya manusia dengan binatang itu berpikir. Dan
Bapak Joko Susanto itu punya kemampuan berpikir yang luar biasa. Setiap duduk, berdiri, berlari, di mana juga berpikir. Mudah-mudahan dengan berpikir itu menghasilkan satu kesadaran untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat, manusia yang menjadi harapan orang tuanya, harapan Tuhan, harapan bangsa dan negara. Mulai dari berpikir. Dari berpikirlah seorang Joko Susanto SPD MPD menjadi seorang sambuan, bukan seorang sambadi lagi. Sudah dikenal di tingkat provinsi Jawa Tengah dan mudah-mudahan juga terkenal nasional, tingkat nasional dan juga terkenal di dunia gitu ya. Guru SD yang luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama guru SD yang ada di Jawa Tengah. Silakan nanti kita bisa bincang-bincang sama Joko Susanto di Semarang, main ke sekolahnya untuk berbincang-bincang bagaimana cara menjadi manusia yang berprestasi. Baik prestasi secara spiritual, prestasi secara emosional, dan prestasi secara intelektual. Dan prestasi intelektual itu sebenarnya hanya dampak saja. Dampak dari prestasi secara spiritual, karena punya kecerdasan spiritual yang bagus dan punya kecerdasan emosi yang bagus, maka hasilnya adalah prestasi intelektual yang tanpa batas. Keikhlasan, kesyukuran, ketekunan, itulah yang menjadi salah satu kunci sukses seorang Joko Susanto. Oke, sekarang saya mau tanya lagi yang ringan-ringan. Sebagai seorang laki-laki ya, pertanyaannya tentang laki-laki. Tipe wanita yang bagaimana yang Anda sukai? Apakah cantik? Apakah tekun beribadah? Apakah tinggi? Apa bagaimana figur wanita yang Mas Joko suka? Ini secara fisik apa secara apa? Apa ya? Saluran ya? Global aja lah. Ya. Pandangan secara global, opini seorang pria bernama Joko Susanto dalam memandang seorang wanita itu apa yang paling menarik bagi panjenengan? Yang cantik hatinya. Yang cantik hatinya. Ya. Kalau yang cantik fisiknya? Kalau cantik fisiknya, kalau cantik hatinya juga oke. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan ya, jika ditawari ya, ada seorang wanita yang fisiknya sangat cantik ya, bodinya juga sangat oke, karena 80% itu sangat cantik, tapi 30% hatinya kurang cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, 7% hatinya bagus ya, orangnya baik, sopan, nasional, banyak bersyukur, bersabar. Tapi kecantikannya hanya, maaf ya, secara umum cuma 30%. Mana Anda yang pilih? Pilih yang cantik, fisik dan hati. Itu udah ada tadi ya. Nanti pilih yang kedua. Ini kedua ya. Pilih yang kedua. Karena yang namanya kecantikan fisik pasti akan luntur ya. Ya, karena bagi saya begini, kalau cantik hatinya, iya, itu nanti akan bersinar di fisiknya. Merefleksi ke diri. Iya, merefleksi. Tetapi kalau cantik fisik, kemudian hatinya tidak cantik, itu nanti akan luntur. Gitu. Paling hanya dipandang beberapa waktu, itu pasti akan luntur sendiri. Tapi kalau cantik hatinya, refleksinya pasti akan keluar aura cantik juga. Oh begitu. Ya. Itu saya, tapi beda dengan orang yang lain. Oh ya gitu ya. Iya. Dia kan punya perspektif yang berbeda. Iya. Dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana seorang wanita. Iya. Nah, dulu ketika mereka dijodohkan atau cari sendiri? Cari sendiri. Cari sendiri ya, bisa ya. Kalau saya dulu sulit ya cari sendiri. Jadi dulu jodohkan ya. Kalau zaman dulu jodoh-jodoh. Iya. Kalau zaman sekarang. Iya, saya produk dijodohkan. Ya, alhamdulillah sekarang bisa lagi. Alhamdulillah. Oke, saya mau bertanya. Mungkin bisa menjadi satu pembelajaran bagi guru SD yang lain ya. Bagaimana dalam masa pandemi ini ya, dalam mengelola program pembelajaran daring. Kan banyak sekali siswa SD yang ketika daring itu sebenarnya tidak belajar. Yang belajar orang tuanya. Ya, yang belajar bapak ibunya, bahkan temanya, tema 1, 2, 3 dibuka ini, PR-nya dari guru ini, jawaban ini semua yang buka ibunya atau bapak atau saudaranya lah. Lah kenyataan seperti itu kan harus
diperbaiki lah. Apakah Anda punya teknik-teknik tertentu sehingga program pembelajaran daring itu mendekati yang ideal? Kalau ideal tidak mungkin ya, mendekati yang ideal sehingga benar-benar anak di rumah itu benar-benar belajar. Silakan Mas Joko Susanto. Oke, terima kasih Mas. Jadi begini, pembelajaran daring atau di tingkat PJJ ya, sekarang pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya tidak hanya dilakukan diberi tugas kemudian dikerjakan halaman sekian di buku kemudian dikerjakan atau diberi tugas oleh guru mengerjakan, sebenarnya tidak. Oh gitu. Tapi pada dasarnya di pembelajaran daring ini bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi bermakna jika dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak itu memang seperti halnya pembelajaran tatap muka. Ini sekarang teknik ketika pembelajaran daring full daring. Jadi selain diberi tugas itu, anak-anak bisa melakukan dengan cara Zoom atau Google Meet gitu. Jadi ketika Zoom atau Google Meet, nanti anak-anak pasti akan interaksi dengan guru terjalin dengan baik. Ketika terjalin dengan baik, maka anak-anak tersebut akan melakukan aktivitas pembelajaran seperti halnya pembelajaran tatap muka. Karena juga di video atau di Zoom itu muncul nanti anak-anak juga memakai seragam, terkadang memakai seragam juga bisa dengan sudah serapi gitu, tapi tidak memakai seragam, maka nuansanya itu seperti pembelajaran tatap muka, walaupun secara daring. Kemudian setelah itu nanti ada penugasan di situ, bisa menggunakan link Google Doc atau yang lain. Itu nanti anak-anak bisa mengerjakan di situ, bahkan kegiatan didiknya bisa dilihat nanti untuk kegiatan pembelajaran. Ketika melakukan praktek itu juga dilakukan secara daring. Nanti anak-anak dari rumah praktek, misalnya konduktor isolator, jadi anak-anak langsung praktek di situ. Nanti guru bisa memantau lewat Zoom. Kemudian presentasi, seperti di kelas itu melakukan presentasi wajib di depan. Itu presentasinya adalah lewat Zoom. Dengan presentasikan menunjukkan apa yang dipraktekkan tadi, itu nanti bisa melakukan secara Zoom. Begitu. Kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa menggunakan link, termasuk tadi salah satunya Google Form. Nah itu nanti dilakukan oleh siswa mengerjakan, langsung nanti hasilnya akan dimunculkan di Zoom tersebut. Jadi seperti halnya pembelajaran muka. Tetapi beda halnya nanti ketika pelaksanaan PTN terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, atau yang disebut dengan blended learning. Blended learning itu nanti peserta didik datang ke sekolahan tanpa istirahat. Misalnya dilakukan 2 jam misalnya, atau 4 jam pelajaran. Kalau 30 menit berarti 2 jam. Itu dilakukan pembelajaran tatap muka begitu, kemudian nanti di rumah akan ada penugasan. Penugasan bisa dilakukan secara daring. Nanti dikirimkan bisa lewat WhatsApp atau menggunakan Classroom. Jadi itu teknik-teknik yang dilakukan, nanti pasti pembelajaran akan bermakna. Tidak hanya bertugas kemudian selesai begitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke filosofi pendidikan ya. Pendidikan SD itu kan sebetulnya lebih berat ke afektifnya ya, ke sikap atau perilaku yang baik. Tidak terlalu dibebani oleh pelajaran-pelajaran yang sifatnya kognitif ya. Iya betul. Cuma sekarang kenyataannya pelajaran-pelajaran yang sifatnya kognitif dan psikomotorik itu lebih mendominasi jam-jam pelajaran daripada pendidikan yang sifatnya afektif ya. Membangun perilaku yang baik, perilaku yang jujur. Padahal bangsa ini sedang membutuhkan orang-orang yang punya integritas, punya afektifnya bagus. Banyak orang pintar di Indonesia, tetapi kurang memiliki integritas, kurang memiliki afektif yang bagus. Inilah satu tantangan dunia pendidikan. Bagaimana membangun sebuah lingkungan pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara aspek afektif
kognitif dan psikomotor. Apalagi untuk jenjang sekolah dasar yang merupakan satu bangunan yang harusnya lebih ditekankan dalam membangun aspek afektif, sikap, perilaku, akhlak siswa. Bagaimana tanggapan panjenengan adanya tantangan tersebut? Apakah perlu mereformasi kurikulum atau dari pihak sekolahnya sendiri melakukan satu upaya-upaya yang kreatif, inovatif untuk mendidik anak sehingga memiliki afektif yang baik, sebagaimana yang termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Monggo, Mas Joko. Terima kasih. Iya. Pak Eko. Di pembelajaran itu memang sekarang yang kurikulum 2013 itu mencanangkan dan menitikberatkan pada afektif dan psikomotorik. Ya. Jadi tidak menitikberatkan pada kognitif. Kalau dahulu itu kognitif, tapi ketika kurikulum 2013 ini sudah menitikberatkan pada afektif dan psikomotorik. Mengapa afektif dan psikomotorik? Karena afektif ini adalah karakter siswa atau sikap. Betul. Kemudian psikomotorik adalah keterampilan. Di kurikulum yang ada itu sudah bagus, Pak. Di kurikulum sudah bagus sekali. Tinggal kita mengemasnya dalam pembelajaran. Kalau kita kemas dengan sebaik-baiknya, pasti akan sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa. Karena apa? Di kurikulum sudah jelas, sampai ada KIKD-nya sudah jelas. Kayak 1, 2, 3, 4. Kemudian spiritual, sosial, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan. Ketika itu keterampilan kita kemas, misalnya pembelajaran dengan keterampilan, nuansanya keterampilan. Ketika melakukan sesuatu produk misalnya, membuat karya gini anak-anak membuat sesuatu, itu ketika di aktivitas itu dengan bimbingan guru pasti akan muncul sikap yang baik. Oh begitu ya. Tapi ketika tidak ada sesuatu di pembelajaran itu, kan tidak akan bermakna. Maka sikap siswa pun juga kurang begitu. Jadi pengemasan dari pembelajaran yang bermakna itulah nanti yang menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Joko Susanto ya. MPD. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih Anda bisa hadir di ruang studio yang luar biasa ini, ditonton oleh berjuta-juta orang ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi guru SD khususnya ya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan panjenengan dan keluarga panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Prestasi panjenengan juga semakin lama semakin bersinar ya. Mudah-mudahan nanti juga kelak bisa melanjutkan ke jenjang doktoral. Ini namanya Dr. Joko Susanto MPD. Dan pemirsa MTV dan YouTube MTV yang berbahagia, demikian tadi perbincangan saya dengan seorang laki-laki yang luar biasa prestasinya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang baik, hikmah yang positif untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa share, like, and subscribe. Selamat bertemu kembali di acara podcast Open Your Heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.